Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 16 mulai ayat ke-21. Berhubungan dengan Yesus yang akan menderita. Diberitahukan kepada murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Inilah ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu, bahwa Mesias harus mati dulu lalu bangkit. Itu yang tidak dimengerti oleh Petrus. Makanya Petrus menegur Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan keras bahwa Petrus tidak memikirkan pikiran-pikiran atau rencana Allah, tetapi memikirkan rencana manusia. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini, mari kita memikirkan pikiran-pikiran Allah atau berpikir sesuai dengan maksud Allah. Jangan kita berpikir menurut pemikiran kita sendiri. Nah, ini sulit, ada pergumulan antara pikiran kita dan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan sudah ada dalam firman-Nya, dalam kitab suci. Jadi mari kita mencocokkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Jangan pikiran Tuhan kita cocokkan dengan pikiran kita. Kalau tidak cocok dengan pikiran kita, tidak kita lakukan atau kita abaikan. Kita memilih ayat-ayat yang menyenangkan saja. Tidak mau mendengar ayat-ayat yang mungkin menegur kita. Nah, seperti itu ya. Jadi mari kita membaca firman-Nya, merenungkannya, menimbang-nimbang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Nya. Jangan sampai kita seperti Petrus memikirkan pikiran manusia, pikirannya sendiri saja, tapi memikirkan pikiran Tuhan. Caranya ya jelas sekali ya, membaca firman Tuhan atau mendengarkan, lalu memikirkan, merenungkan, menimbang-nimbang kebenaran itu untuk kita lakukan. Perhatikan, menimbang-nimbang.
Jadi firman Tuhan itu jelas sekali ya firman Tuhan. Tetapi kalau ada renungan seperti saya ini atau seperti khotbah, itu firman Tuhan ditambah penjelasannya. Firman Tuhan 100% betul, benar, tapi penjelasannya perlu dipertimbangkan. Jangan ditelan mentah-mentah. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan menjalankannya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami bukan memikirkan menurut pikiran kami sendiri, tetapi menurut pikiran Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab-Mu. Oleh sebab itu, berilah kami kemampuan untuk belajar firman-Mu, membaca, merenungkan, menimbang-nimbang kebenarannya, dan dengan pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sanitizer atau sering cuci tangan, dan tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.